panggilkan nanti ya ustazah kita yang insya Allah akan dimoderatori oleh Umu ya. Kepada Umu Kuro kami persilakan untuk mewadahi kita pada kesempatan siang hari ini. Panggil Umunya. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Rumah Quran Sawangan kehadiran seorang donatur yang baik hati yang selama ini ngebantuin kita. Alhamdulillah sekarang punya waktu, ngeluangin waktu ya untuk menyapa, pengen lihat gimana sih perkembangan Rumah Qurannya gitu ya. Selama ini donatur ya alhamdulillah tadi sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita langsung dengerin ya sepatah dua patah kata. Mungkin kira-kira kalau kata-katanya dipatahin gimana, bisa sambung nggak gitu? Iya. Ya mari kita panggilkan, kita dengarkan sambutan dari Ibu Haja Ella. Kepadanya kami silakan dengan segala hormat. Ini salah satu donatur rutin kita dari Ibu Haja Ella. Saya Bu, silakan Bu. Oh iya, boleh 1 miliar. Masya Allah, sampai nyembur. Katanya mau ngebebasin lahan. Ya, amin. Bu, itu istri saya Bu. Iya, kalau yang lain istrinya orang-orang. Maafin deh. Ntar kita hitung bareng ya. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Diki dan juga Umi Ustazah Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diri, Ibu. Maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ustazah Risma bersama Bapak Ustadz Diki selaku penyelenggara acara dan juga sebagai ketua dari Rumah Quran Sawangan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah, disayangi Allah, disyafaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Amil Romli, Ketua MUI Kelurahan Pengasinan. Yang saya hormati Bapak RW Ibrahim. Hadir Bapak RW? Oh absen. Alhamdulillah. Yang saya hormati para ustadzah. Afwan, ini ada Ustadzah Hajah Nurul Hidayah SPDI dari Cipayung. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah. Insyaallah akan disampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan firman. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun pastinya tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan cinta saya. Yang saya hormati ibu-ibu ustadzah, ibu-ibu calon hajah, ibu-ibu calon umroh, amin ya rabbal alamin, yang insya Allah diberkahi Allah, disayangi Allah, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim saya kepada ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena berkat nikmat hidayah, terlebih-lebih nikmat sehat, panjang umur, waktu luang. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita guna menuju acara Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia mulia yang dahulu sakitnya kita saat ini beliau sudah duluan ngerasain sakit. Musibah yang kita alami saat ini beliau udah ngerasain duluan musibah itu. Dikhianati, difitnah, beliau sudah merasakan lebih dahulu disakiti dan difitnah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa menjalankan segala sunnah yang diberitakan oleh baginda Rasul, sehingga insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, tadi Pak Ustadz Diki bilang ada donatur. Insyaallah mudah-mudahan saya menjadi donatur untuk seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini acara Maulid yang keberapa yang ibu datang? Udah nggak kehitung ya bu? Dari mulai 12 Rabiul Awal yang ibu-ibu kan selalu seneng sama Maulid, cinta sama yang namanya Maulid. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia udah cinta kepadaku, dan orang yang cinta kepadaku dia akan bersama-samaku di dalam surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu kan paling resep acara Maulid ya. Besok Maulid di Majlis Taklim Rumah Quran Sawangan. 2 hari sebelumnya dijempreng baju. Warna apa yang mau dipakai ya? Ditimpal-timpalin sama matching itu jilbab, kira-kira begitu. Ini nuansanya hitam sama krem yang dicoksu. Kayaknya ada dress code ya bu ya. Ibu-ibu kan gitu pakai dress code. Besok acara Maulid di sana dress code-nya apa? Ijo ya, nggak punya ijo. Beli bu, dipaksa-paksain beli parung. Parung mana ya itu ya? Parung beli. Itu tuh karena apa? Karena cintanya kita kepada Rasul, karena mahabbahnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena pengen paros, tapi pengen syafaat baginda Rasul. Tadi sudah kita lakukan mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah itu bagian dari cinta kita kepada Rasul. Dengan kita mahalul qiyam, kita mengharap marhaban ya marhaban ya nurul aini, insyaallah Rasulullah hadir di majlis ini. Insyaallah segala apa yang kita hajatkan Allah kabul pada hari ini karena syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang punya pintu surga, ya, miftahul jannah. Rasul yang punya kunci surga.
surga. Makanya cinta sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bersosial, dalam berumah tangga, dalam kita mendidik anak, pakai ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, mungkin 5 menit lagi saya mau cerita Bu. Pak Ustadz Diki, saya minta 5 menit. 5 menit lagi. Ya. Ada cerita dari Muti'ah radhiyallahu anha. Pada suatu hari Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah Zahra bertanya kepada baginda Rasul, ya ayahanda, siapa yang bakal masuk ke surganya Allah setelah Ummul Mukminin ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Muti'ah. Muti'ah ya Rasul. Cemburu Fatimah Zahra. Muti'ah yang mau masuk surga setelah Ummul Mukminin. Saking penasarannya Fatimah Zahra mau tahu Muti'ah ini, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ia perempuan ahli surga. Apa ibadahnya yang ia lakukan? Lalu beliau cari-cari tuh yang namanya Muti'ah radhiyallahu anha. Rumahnya di pinggir Madinah. Fatimah Zahra datang. Assalamualaikum ya Muti'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di luar? Aku Fatimah Zahra, putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, aku kedatangan putri dari baginda Rasul. Bersama dengan siapa engkau? Bersama Husain. Bersama Husain anaknya. Muti'ah nggak mau bukain pintu. Padahal yang datang Fatimah Zahra, anak baginda Rasul dengan cucunya baginda Rasul. Kenapa nggak mau dibukain? Ya Fatimah Zahra, suamiku melarang ada laki-laki masuk ke rumahku. Tapi Husain ini anak kecil 5 tahun. Suamiku nggak bilang umurnya berapa. Yang penting laki-laki nggak boleh masuk rumah. Baiklah, Fatimah pulang. Keesokan laginya datang lagi bersama Hasan dan Husain. Ya Muti'ah, assalamualaikum ya Muti'ah. Aku datang kembali. Pasti suamimu sudah mengizinkan untuk datang bersama Husain. Aku bawa Hasan juga. Dipikirnya Hasan sama Husain itu anak kecil, pasti udah dikasih izin nih sama suaminya. Wahai Fatimah, nggak bisa, jangan masuk. Aku minta izin cuma si Husain doang, si Hasan enggak. Jadi tetap nggak boleh masuk. Baiklah, pulang lagi. Ketiga harinya ia datang kembali ke rumah Muti'ah. Ya Muti'ah, aku datang sama Husain sama Hasan. Setelah datang baru dibukain karena memang udah dapat izin dari suaminya. Fatimah Zahra bingung, heran, kenapa ini wanita dikatakan wanita ahli surga yang akan masuk surganya Allah setelah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pas dilihat, kok nggak ada ibadah-ibadah yang kayaknya dilakukan, tapi ngelihat rumahnya rapi. Kalau kayak kata sekarang mah lisik ya, resik, rapi. Ternyata ada satu barang sorban, yang kedua kipas, yang ketiga tongkat. Berjejernya 3 barang ini, Fatimah pun bertanya kepada Muti'ah, ya Muti'ah, aku lihat rumahmu begitu rapi dan kamu tata ini barang-barang 3 barang ini dengan demikian rupa. Ini barang buat apa Muti'ah? Muti'ah menjawab, ini sorban aku berikan kepada suamiku buat ngelap keringatnya ketika pulang mencari nafkah dengan keringat yang luar biasa. Sorban diusapkan kepada suami ketika pulang kerja, Bu. Sorban dilapin, Bu. Lagi pulang kerja diomelin, ya Allah. Udah capek panas-panas boro-boro dilapin. Ini Muti'ah luar biasa. Dalam hatinya, pantas baginda Rasul bilang dia ahli surga. Yang kedua dia tanya, ya Muti'ah, ini kipas buat apa Muti'ah? Muti'ah jawab,
Ini kipas buat ngipasin laki saya kalau pulang kerja kegerahan. Bukan pulang kerja lagi. Dari tadi lo bocah mau malah minta duit. Mana duit tuh sini. Siapa bu yang gitu? Itu dikipasin bu. Yang gerah, yang panas kepanasan, apalagi lakinya kuli macul. Ya Allah. Sorban buat ngelap keringat. Kipas buat ngipasin ketika gerah. Yang pertama masuk akal. Yang kedua masih masuk akal. Yang ketiga ada tongkat. Ya Mutiah, ini tongkat buat apa Mutiah? Mutiah menjawab. Ketika Mutiah menjawab, terbelalak Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Pantas ini wanita syurga. Apa beliau menjawab? Ini tongkat buat apa bu? Dengerin bu, dengerin. Ya pasang kupingnya baik-baik ya bu. Ini tongkat dipakai ketika suaminya pulang kerja, dia masak makanannya nggak enak, dia siap dipukulin pakai tongkat. Subhanallah. Pantas Mutiah disebut-sebut sebagai wanita syurga. Bu, kalau kita cuma di paido begini doang, ini masak kurang garam. Emang laki kagak tahu diri, udah masak, udah tinggal makan, duit kagak ngasih, pakai protes di paido. Saya bioknya tuh air, saya rasa nggak ada terimanya. Itu luar biasa. Mutiah radhiyallahu anha mengapa dikatakan sebagai wanita yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua ini mutiah zaman sekarang, mutiah yang selalu ngelapin keringet suami saat pulang kerja, mutiah yang selalu ngipasin suami ketika pulang kerja, mutiah yang ikhlas ketika dipaido sama suami. Amin ya robbal alamin. Ibu nggak panjang kalam, ini Bu Ustazah Nurul dari Cipayung udah menanti ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.